cabe. Iya Ibu. Monggo Bu, masuk dulu Bu. Monggo Bu. Masuk sini. Duduk Bu. Iya. Ya. Dari mana Ibu? Dari Larangan, Mbak. Larangan. Larangannya mana ya Bu? Larangan Barat. Oh, ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Kariti. Ibu Kariti Iya. dari Larangan Barat ya Bu Iya. ya. Oh ya Ibu, sebelumnya kenalin dulu ya Bu. Udah Iya. kenal belum Bu? Kenal, tapi ini baru lihat. Oh nggih, Iya. saya Atika ya Bu Iya. dari Balai KB. Oh, Ibunya datang ke sini ada perlu apa nih Bu sebelumnya? mau menanyakan tentang KB, Mbak. Oh, berarti Iya. mau konsultasi gitu Iya. ya, mau konseling KB gitu Iya. ya. Berarti kita bakal konseling KB nih Bu. Iya. Tapi saya ini ada panduannya nih. Iya. Jadi biar lebih efektif. Oke. Ini Ibu naik apa ke sini? Jalan kaki, Bu. Jalan kaki. Tadi bonceng sama teman. Sebelumnya Ibu tahu nggak Bu, kira-kira kapan Ibu bisa hamil lagi dengan kondisi yang sehat? Setelah melahirkan, selama melahirkan, kalau baru melahirkan kan kayaknya masih keinget sakitnya, Mbak. Ya antara biasanya sih saya ya selisih anak satu sama anak yang kedua itu 4 tahun baru pas KB, nanti 5 tahun saya baru hamil, Mbak. Gitu. Iya. Ya Bu, jadi untuk jarak dari waktu Ibu melahirkan itu yang kondisi sehat ya Bu ya, itu jaraknya harus 2 tahun. Oh, Ya, 2 tahun setelah melahirkan itu Iya. kondisinya udah harus sehat kembali, Iya. baru bisa lahir lagi, Iya. bisa hamil lagi. Kemudian saya ada pertanyaan Ibu, apakah saat ini Ibu sedang hamil atau dalam keadaan nifas? Enggak, Mbak, saya enggak hamil, malah habis lepas KB mau ganti Oh, KB. gitu. Oh. Iya, soalnya sudah enggak ingin anak lagi sih, anak saya sudah 2, enggak mau nambah lagi, Mbak. Oh iya ya, berarti implantnya sudah dilepas nih Bu. Iya. Akhirnya pengen beralih ya Bu ya. Iya. Oke, adakah metode KB yang Ibu inginkan? Iya, ini kan saya mau tanya itu, Mbak, masalah IUD itu gimana, Mbak? Kemarin kan saya pasang implan itu cuma 3 tahun. Saya dengar-dengar kalau IUD itu 10 tahun, itu bener enggak sih, Mbak? Oke Ibu, sebelumnya saya tunjukkan dulu ya Bu beberapa kontrasepsi ya Bu ya, Iya. sebelum kita membahas tentang IUD. Jadi Bu, ini ada macam-macam alat kontrasepsi Bu, Iya. banyak sekali di sini ya Bu ya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Tapi di sini Ibu pengen yang tadi apa, tidak pengen punya anak lagi ya Bu Iya, ya. yang Jadi jangka nanti, panjang. jadi nanti ini saya akan sisihkan dulu ya Bu ya, kartu yang kira-kira harus saya pegang dan mana yang harus saya sisihkan, gitu ya Bu ya. Oke. Biar nanti Ibu tahu nih Bu. Ya Bu, apakah Ibu masih ingin punya anak lagi? Jelas tidak ya Bu ya. Iya. Tadi Ibu bilang tidak ingin ya Bu. Iya. Oke. Kemudian apakah Ibu sedang menyusui bayi? Tidak, ya. iya. Enggak, oke. Ini saya tadi sudah menyisikan kartu KB yang tidak Ibu inginkan tadi ya Bu ya, dan kartu KB yang Ibu inginkan. Tapi sebelumnya karena Ibu pengen berhenti untuk punya anak lagi, alias Ibu nggak pengen punya anak lagi, Iya. jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk yang Ibu tidak pilih. Nah ini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk pil ya Bu ya, pil kombinasi ini tidak dianjurkan karena Ibu kan tadi tidak pengen punya anak lagi. Iya. Kenapa pil kombinasi tidak dianjurkan? Karena ini masuknya tidak efektif ya Bu ya. Iya, tiap Karena- hari ya, Mbak. Iya Bu, harus rutin ya Bu ya, dan setiap hari di waktu yang sama juga Bu Iya. ya. Kemudian tidak dianjurkan pada wanita yang baru saja melahirkan juga, ini nggak bagus nih Bu. Ini gambarnya kayak gini ya Bu ya. Iya. Kelihatan ya Bu ya. Iya, kelihatan. Nah ini tidak dianjurkan ya Bu ya. Kemudian kontrasepsi suntik kombinasi juga nggak dianjurkan untuk ibu yang tidak pengen punya anak lagi. Kenapa? Karena di sini yang pertama tidak dianjurkan pada wanita yang baru saja melahirkan, ini jelas ya Bu ya. Kemudian tidak dianjurkan pada ibu yang menyusui di bawah 6 bulan. Lalu tidak dianjurkan pada wanita dengan migrain juga. Ibu sebelumnya ada keluhan sakit kepala nggak Bu semenjak pakai kontrasepsi yang sebelumnya? Pernah waktu pertama melahirkan kan saya ambilnya KB suntik. Emang sering kepalanya pusing, terus musimnya musim panas ya kedinginan ya gitu. Oh, Mbak. kayak gitu ya Bu Iya. ya. Jadi ada kondisi tertentu yang Iya. ibu akhirnya mengalami beberapa kendala Iya. gitu ya Bu dalam kesehatan. Oke. Kemudian tidak dianjurkan nih Bu pada wanita dengan migrain yang berumur 35 tahun. Ibunya usianya berapa? 35 tahun. 35 tahun. Iya. Nah, ini tidak dianjurkan ya Bu ya. Oh, Ternyata iya. makanya ini disisihkan. Iya. Kemudian
kontrasepsi progesterin juga, ini progestin ya Bu ya, juga tidak dianjurkan karena selain harus minum pilnya itu setiap hari di waktu yang sama, kemudian ini juga efek sampingnya menyebabkan sakit kepala, kemudian ada pusing ya Bu ya, haidnya juga tidak teratur ya, ada juga perubahan suasana hati, moodnya Bu, tahu moodnya Bu ya, biasanya kadang bad mood, kadang mood gitu, kadang kondisi suasana hatinya tuh bagus, kadang itu juga terpengaruh akhirnya. Ini akhirnya disisihkan ya Bu ya. Kemudian kondom laki-laki juga nih Bu, ini aku sisihkan karena untuk efektivitasnya juga di sini ya Bu ya tidak bagus, tidak sesuai untuk ibu yang kebenaran tidak pengen punya anak lagi ya Bu ya. Nah, walaupun di sini terbuat dari karat latex tipis yang dilapisi pelicin ya Bu ya. Kemudian di sini juga dipasangnya pada organ intim laki-laki ya Bu ya. Nah, sedangkan di sini ibunya yang pengen pasang kontrasepsi. Ini jadi saya sisihkan Bu. Kemudian ada metode amenor laktasi juga, ini saya sisihkan karena yang pertama Bu nih harus ada 3 persyaratan Bu kalau memang dia mau pasang si metode amenor laktasi ini atau MAL ya Bu ya. Singkatannya tuh MAL. Jadi ini tuh Bu, untuk kriteria atau persyaratan yang pertama adalah belum haid sejak setelah melahirkan. Kemudian bayi disusui secara eksklusif ASI saja. Ini syaratnya loh ya Bu ya. Kemudian bayinya juga kurang dari 6 bulan. Nah, pertanyaan saya, ibu di sini hamil tidak, menyusui tidak? Tidak ya, berarti tidak dalam kategori yang diperlukan. Makanya tidak cocok gunakan metode amenore laktasi. Gitu ya Bu. Ini saya sisihkan juga. Kemudian di sini juga ada implan ya Bu ya. Implan ini sebenarnya tingkat efektivitasnya ya Bu ya, ada 99,95%. Tetapi kembali lagi karena ibu inginnya tidak punya anak lagi, makanya implan ini tidak cocok karena pemakaian tahun pertama pada 5 kehamilan di setiap 10.000 wanita. Jadi kalau ada 10.000 wanita itu tingkat yang hamil itu ada 5 orang. Nah, berarti kan ada kemungkinan bisa gagal ya Bu ya. Maksudnya gagal itu bisa hamil tapi hanya 5 walaupun kecil. Sedangkan ibu memang benar-benar tidak pengen punya anak lagi, makanya ini saya sisihkan ya Bu ya. Kemudian kita masuk ke ibu tidak pengen punya anak lagi. Ini ada kartu-kartu yang saya sisihkan yang sesuai dengan kriteria yang ibu inginkan. Ibu pengennya itu sudah tidak punya anak lagi. Ini ada 3 bukan kontrasepsinya. Yang pertama ada IUD, yang kedua ada MOW atau tubektomi, yang ketiga ada MOP Ibu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk IUD sendiri ini adalah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi dipasangnya itu di dalam rahim ya Bu ya. Nah, kemudian ada tubektomi. Tubektomi sendiri tuh biasanya kita sebut MOW ya Bu ya. Steril Bu. Ya, untuk perempuan biasanya Bu ya. Ini jangka waktunya memang lama ya Bu ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian ini ada MOP juga Bu. MOP ini untuk laki-laki, biasanya singkatan dari metode operasi pria. Nama ilmiah atau secara medisnya itu vasektomi. Nah, istilahnya kebiri ya Bu ya. Kebiri kebiri atau dibundel ya Bu ya. Kayak gitulah kalau pakai bahasa Jawa. Nah, dari yang ketiga ini sebelum saya pengen ibu kira-kira memilih yang mana, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi IUD ini merupakan alat kecil, fleksibel, berbahan plastik dan mengandung tembaga ya Bu. Ini mencegah kehamilan selama kurang lebih 8-10 tahun. Jangkanya panjang ya Bu ya. Kalau yang implan itu sebelumnya ibu hanya 3 tahun ya Bu ya. Kalau ini IUD ini 8-10 tahun ya Bu ya. Kemudian metodenya juga aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon atau non hormonal ya Bu ya. Dapat digunakan oleh ibu menyusui juga ya Bu ya. Kemudian ini tingkat efektivitasnya ada 99,4% itu. Ini IUD ya Bu ya, sudah saya jelaskan. MOW atau metode operasi wanita yang biasa dikenal tubektomi ini adalah metode permanen untuk pasangan yang tidak ingin punya anak lagi Bu. Ya. Jadi kalau ada pasangan yang tidak punya anak lagi, ini metode permanen yang dianjurkan. Gitu ya. Kemudian melibatkan prosedur pembedahan. Walaupun prosedurnya pembedahan tetap ada bius total, jadi tidak merasakan sakit atau tidak merasakan takut pada saat dilakukan pembedahan tersebut ya Bu ya. Kemudian resikonya juga sangat kecil ya Bu, sangat jarang. Resikonya kecil ini Bu. Ya, dan kemudian melindungi dari kehamilan segera setelah prosedur pembedahan ya Bu ya. Jadi walaupun nanti ini secara operasi ya Bu ya, operasi gitu dibedah, tapi ini resikonya sangat kecil, jadi ini masuk
ke dalam kontrasepsi yang dianjurkan untuk ibu yang kira-kira tidak pengen punya anak lagi. Kemudian yang terakhir di sini ibu ya, ada vasektomi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu operasi pria Bu, yang dibundel itu. Yang apa tadi Bu? Kebiring gitu. Ya, untuk bapak. Biasanya untuk bapak-bapak ya Bu ya. Ini tuh metode permanen ibu ya. Kemudian aman bagi yang tidak ingin punya anak lagi. Ya Bu, berarti dianjurkan. Ya, prosedurnya juga sama dengan cara pembedahan minor ibu di sini ya Bu ya. Kemudian tidak mempengaruhi hasrat seksual laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang melakukan metode operasi ini, walaupun melakukan MOP, dia tetap ada hasrat seksualnya Bu, tidak hilang ya Bu. Jadi masih normal-normal ya Bu ya. Kemudian segera mencegah kehamilan, tidak segera mencegah kehamilan juga. Terdapat jeda 3 bulan sebelum berfungsi ya Bu. Ini juga sangat efektif. Tingkat efektivitasnya 99,9% ya Bu. Oke. Kemudian kita ke tahap berikutnya ya Bu ya. Jadi tadi sesuai dengan sisa kartu yang dipilih ini, yang sesuai dengan keinginan ibu, karena ibu tidak pengen punya anak lagi, ada 3 ibu yang dianjurkan. Oke. Namun saya bertanya kembali kepada ibu cocoknya yang mana dari 3 alat kontrasepsi yang tersisa ini? Ini yang dianjurkan yang sesuai dengan kriteria ibu ya Bu. Tidak pengen punya anak lagi, dengan usianya tadi berapa Bu? 35 tahun. Berarti ibu malah pengennya yang IUD ya Bu ya. Boleh. Jadi Bu, untuk IUD sendiri tadi ya sudah dijelaskan, ini tuh mencegahnya selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun ya Bu ya. Jangka waktunya memang 10 tahun. Untuk efektivitasnya 99,4% ya Bu ya. Kemudian efek samping yang mungkin terjadi ini Bu, saya jelaskan juga ya, menyebabkan haid yang lebih lama ya. Kemudian sedikit kram dan nyeri selama haid. Itu yang biasa dirasakan oleh pengguna IUD seperti itu Bu. Dari sini kira-kira ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Monggo. Udah cukup Mbak, kayaknya saya cocoknya yang IUD aja lah. Oh iya. Ya Bu, memang IUD juga masuk dalam salah satu pilihan yang ada di 3 ya Bu ya. 3 kartu sisihan gitu ya Bu ya. Jadi ada 3 kartu yang tersisihkan, kemudian IUD juga masuk dalam pilihan yang memang diinginkan. Walaupun tingkat efektivitasnya ini ada 99,4%, masih lebih efektif yang MOW dan MOP. Tapi tidak apa-apa ya Bu ya. Ibu karena ingin memilihnya yang IUD. Oke Ibu, untuk pilihannya IUD ya Bu ya. Dan untuk pemasangan sendiri Ibu bisa pasang di puskesmas atau di vaskes-vaskes yang memang sudah bisa melakukan itu ya Bu ya. Ada puskesmas larangan yang terdekat ya Bu ya, bisa melalui bidan-bidan di sana gitu ya Bu ya. Untuk pelayanan bisa koordinasi juga dengan saya, misalkan Mbak saya kayaknya pengen sama Mbak diantar, nggak apa-apa Ibu konsultasi aja, nanti saya catat nomor Ibu gitu, nanti saya antar, saya berikan beberapa apa yang namanya persyaratan seperti Ibu harus ngumpulin KTP dan segala macam seperti itu ya Bu ya. Oke, sebelumnya ini Ibu tadi Ibu Kariti ya. Ibu Kariti dari Larangan Barat. Saya catat dulu nomornya ya Bu ya. Nanti saya chat Ibu, kemudian Ibu pasangnya mau kapan, nanti saya dampingi ke puskesmas terdekat itu ya Bu ya. Oke, namanya Ibu Kariti, alamatnya Larangan Baratnya RT berapa Bu? RT 06 RW 06. Nomor teleponnya ya Bu ya? 0878 3170 8341. Oke Bu, ini nomor HP ini nanti saya simpan, kemudian saya chat Ibu segera untuk saya tanyakan Ibu kira-kira mau pasangnya kapan, nanti jam berapa, nanti saya komunikasikan dengan Ibu gitu ya Bu ya. Nanti bisa diantar ya Bu ya? Bisa Ibu, jangan, biasanya kan bingung-bingung ya Bu ya, nanti tenang Bu, saya dampingi sampai selesai ya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya ada lagi nggak Ibu? Kira-kira Ibu ada pertanyaan apa? Boleh tanyakan. Kayaknya cukup Mbak, itu aja wis. Pokoknya suami saya juga sudah mengizinkan ya Mbak ya. Nanti aku kalau misalnya udah mau hari apa aku telepon dulu wis Mbak ya Mbak. Iya, gitu. Ya. Oke, Ibu berarti sudah mantap ya Bu ya. Oke, berarti terima kasih banget Ibu. Semoga komunikasi kita, konseling kita pada hari ini tentang KB bermanfaat. Bisa bikin Ibu semakin mantap lagi ke depannya ya Bu. Dan ini kayaknya barangkali Mbak saya mengganggu waktunya Mbak ya Mbak ya. Ibu, enggak. Ini itu teman saya juga udah jemput di depan, jadi mau saya pulang, mau pulang. Ya sekali lagi terima kasih atas informasinya ya Mbak. Insya Allah saya nanti ngabari lagi kalau mau pasang IUD ya Mbak ya. Iya Mbak. Mbak. Hati-hati ya Bu ya.